Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu materi pendidikan agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih berada di dalam lindungan dan hidayahnya. Begitu juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sampai saat sekarang ini. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Hujurat, yaitu ayat ke-13. Yang ada Al-Qur'annya silakan dibuka Al-Qur'annya, kita baca-baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun habir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha peneliti. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita melanjutkan materi kitab. Yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ya, materi pembelajaran kita yaitu substansi atau inti dari strategi dakwah Rasulullah SAW periode di Mekah. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita untuk memahami dan mendeskripsikan substansi dan strategi Rasulullah SAW di Mekah. Ya. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah yang pertama yaitu tentang ketauhidan. Tauhid. Nabi SAW meluruskan cara berpikir tentang substansi Tuhan yang berupa berbuat oleh manusia kemudian disembah, dianggap dapat menolong kesulitan, adalah satu kebodohan. Agama berhala, keyakinan masyarakat Mekah yang menyembah patung-patung yang dianggap sebagai anak Tuhan dan dapat memberi perlindungan. Rasulullah SAW mengajak untuk meninggalkan keyakinan tersebut dan beralih pada Islam yang hanya menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, serta menjauhi sikap musyrik. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah memang dititik beratkan pada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu yang kedua tentang moral budi pekerti, yaitu akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak masyarakat Makkah
yang mengalami dekadensi moral, yaitu kemerosotan moral. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak agar sikap dan perilaku jahiliyah atau kebodohan seperti kebiasaan berjudi, minum khamar, dan berzina agar ditinggalkan. Kebiasaan buruk tersebut akan menimbulkan permusuhan, pertikaian, dan perusakan. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau membiasakan perilaku baik seperti saling menyayangi, hormat menghormati, dan saling menolong, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya, yang ketiga adalah tentang hak asasi manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia untuk saling menghargai, yaitu sesama umat manusia, karena derajat manusia di hadapan Allah adalah sama, yaitu takwa, seperti yang kita baca tadi surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang menerangkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Tentu adik-adik sekalian, Islam tidak memandang perbedaan hak dan martabat di antara sesama manusia. Hamba sahaya dengan tuannya, orang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, atau laki-laki dengan perempuan. Ya, selanjutnya masalah taklid, yaitu dasar atau hukum ajaran Islam atau pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada masyarakat Quraisy agar tidak mengikuti perbuatan yang tidak ada dasar atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ya, tentu strategi di sini, tujuan dakwah Rasulullah SAW di Mekah yang pertama yaitu agar masyarakat Arab meninggalkan kejahilian atau kebodohan di berbagai bidang agama, moral, dan hukum. Selanjutnya meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya. Ketiga, mengamalkan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuannya yang pertama, strateginya dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3-4 tahun. Cara ini ditempuh oleh Rasulullah SAW karena beliau yakin bahwa masyarakat jahiliyah masih kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi leluhur mereka, ya, sehingga mereka bersedia berperang dan rela mati dalam mempertaruhkannya. Sesudah menerima wahyu kedua yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan menyuruh keluarganya yang terdekat, ya, mereka ada yang tinggal satu rumah, dan sahabat-sahabatnya terdekat, seorang demi seorang diberikan pemahaman agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Ya, berikut nama-nama yang mula-mula beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Siti Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib, masih sangat muda, yaitu putra paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Zaid bin Harisah, budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diangkat menjadi anak angkat. Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyiarkan Islam secara terang-terangan. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan da'watul afrad, yaitu ajakan memeluk Islam secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lain, ya, selama 3 tahun lebih.
Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyerukan atau menyiarkan agama Islam secara terang-terangan, atau tidak lagi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, sejak saat itulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak menyekutukannya. Seruan yang bersifat umum ini awalnya ditujukan kepada kerabat-kerabatnya. Yang kedua, penduduk Mekah di berbagai lapisan masyarakat, baik bangsawan, hartawan, maupun hamba sahaya, tidak terkecuali dai kalangan bangsa Quraisy. Yang ketiga, kabilah-kabilah, maksudnya kabilah-kabilah yaitu suku-suku Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Ya, akan tetapi dengan keyakinan dan bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerakan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin banyak bertambah. Seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga semakin tegas, lantang, dan berani, bahkan memperjelas bahwa sesembahan berhala mereka adalah sesuatu kekeliruan dan sangat menyesatkan. Itulah tadi materi singkat kita tentang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat di Mekah, yang pada intinya jadi substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ada 4, yaitu tentang ketauhidan, yang kedua tentang moral dan budi pekerti, dan yang ketiga tentang hak asasi manusia, dan yang keempat tentang masalah taklid, yaitu dasar ajaran agama Islam. Dan adapun metode atau pendekatan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa di Mekah, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ya, kenapa melakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena untuk mengubah kebiasaan masyarakat jahiliyah pada waktu itu tentu tidaklah mudah, tentu mendapat tantangan-tantangan. Karena kedemikian, dengan tantangan-tantangan yang ada tentu harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW mendapat banyak dukungan dari keluarga, kerabat, dan sahabat-sahabatnya, dan turunlah ayat untuk melarangkan berdakwah di depan umum, maka dari itu dia melakukan secara terang-terangan. Ya, itulah tadi materi singkat kita tentang meneladani Rasulullah SAW dalam membina umat di Mekah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqil aku matarik. Assalamualaikum warahmatullahi